Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Sakti Kiai Jarib Waliullah Sang Pahlawan Pejuang Kemerdekaan RI. Nama Kiai Jarib tidak asing lagi bagi masyarakat Betawi di Jakarta Timur, khususnya wilayah Klender. Selain sebagai ulama, Kiai Jarib dikenal sebagai pemimpin perlawanan terhadap Belanda dan Jepang. Pria kelahiran Klender, Jakarta Timur pada tahun 1986 ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Haji Kardin dan Hajah Nyai. Sebelum menjadi ulama, Kiai Jarib pergi ke Tanah Suci untuk memperdalam agama selama 2 tahun. Selama di Tanah Suci, Kiai Jarib banyak bergaul dengan tokoh Islam dari berbagai negara. Selepas menimba ilmu di Tanah Suci, Haji Jarib kembali ke tanah air. Dikisahkan ada beberapa karomah yang begitu sakti, antara lain sebagai berikut. Kiai Jarib kebal senjata tajam seperti peluru. Disaksikan dari Ibu Sarvina beserta 10 orang pasukan Kiai Jarib saat hendak kembali ke Purwakarta. Setelah menemani Kiai Jarib menjumpai tokoh-tokoh perjuangan di Jakarta. Di pertengahan jalan antara Kerawang, Bekasi, Ibu Sarvina dan Kiai Jarib beserta pasukannya bertemu dengan suatu kompeni tentara Belanda. Maka terjadilah pertempuran. Kemudian Ibu Sarvina mengumpet di semak-semak dan menyaksikan pertempuran itu secara langsung. Di mata Ibu Sarvina, semua anak buah Kiai Jarib tewas, tertangkap kecuali Kiai Jarib sendiri yang tetap berusaha melawan. Tanpa suatu peluru pun yang bisa menembus badannya, hingga Kiai Jarib berhasil melumpuhkan suatu kompeni tentara Belanda itu hingga tewas. Kiai Jarib bisa menjadi 2, disaksikan oleh seorang eksponen pejuang 45 asal Jawa Tengah, rekan satu sekiai Jarib saat mendekat di penjara Glodok tahun 1948 pada waktu yang ditahan Belanda di penjara Glodok, Jakarta. Lebaran tahun 1948, lamat-lamat saya masih ingat. Pada waktu itu, 3 malam sebelum Lebaran, seorang tokoh pejuang Kerawang, Bekasi yang bernama Kiai Jarib yang legendaris masuk ke dalam kamar saya sebagai tahanan. Orangnya kecil dengan mata yang bersinar seperti mata burung elang. Lengannya kecil tapi sekeras rotan Borneo. Bahasanya halus, bibirnya selalu senyum dan mulutnya selalu bergerak-gerak mengucapkan zikir. Kami jadi bertuju setelah kedatangannya.
Ia sama sekali tak pernah berbicara soal perjuangan ataupun soal Islam, bicaranya soal sawah dan soal kesulitan hidup para petani. Tapi setiap hari ada saja kiriman makanan yang masuk untuk Kiai Darip dan jumlahnya banyak dan cukup mewah untuk kami bertuju. Pas pada waktu malam takbiran ada gegeran. Selesai makan malam, Kiai Darip terus saja sholat isya dan berzikir tanpa peduli kami. Tiba-tiba pintu brak kami dibuka dengan suara riuh rendah. Begitu terbuka, balasan serdadu KNIR dipimpin kepada penjara Glodok M. Rapa menyambut masuk mana Kiai Darip. Mereka seperti tak percaya bahwa Kiai Darip dengan tangannya masih berzikir, menghitung tasbihnya. Mengapa mereka menyerbu masuk? Ternyata pada malam itu selesai berbuka puasa, satu kompeni KNIR dihabisi oleh Laskar Kiai Darip yang dipimpin oleh Kiai Darip sendiri. Beraksi bahwa sejak pagi Kiai Darip tak pernah beringsut dari tempat tidurnya. Ia duduk tak bergeming. Apakah ada Kiai Darip ataukah seperti kata orang, Kiai Darip bisa berada di mana-mana dalam waktu yang sama? Kiai Darip bisa membuat para pejuang kembali senjata tajam seperti peluru sebelum berperang. Sebagai orang yang mengerti dan taat beragama, terlebih dahulu Kiai Darip berdoa dan berikhtiar supaya agar dapat mengimbangi kekuatan musuh Jepang dan Belanda yang memiliki persenjataan modern dan lengkap. Sedangkan Kiai Darip dan pasukannya hanya bermodal keberanian, golok, tangan kosong, serta bambu runcing. Kiai Darip memulainya dengan melakukan ritual membaca doa dan meminta perlindungan serta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya dan untuk pasukannya. Melalui wasilah air sumur yang bisa digunakan untuk mensucikan diri seperti mandi, hadas, serta wudhu. Kemudian setelah air tersebut telah selesai, didoakan Kiai Darip memandikan seluruh pasukannya yang telah siap berperang. Selanjutnya sebagai wudhu dan ini kan untuk meyakinkan dirinya yang pasukannya bahwa doanya itu terkabul dan air yang telah dibacanya. Doa itu meresap ke dalam tubuh, maka Kiai Darip menguji cobanya dengan mencobakan golok di sekujur badan pasukannya. Alhasil ikhtiar dan doa itu pun berhasil. Pasukan Kiai Darip telah menganugerahi kekebalan dan senjata tajam serta peluru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut karomah Kiai Darip. Kiai Darip bisa menggagalkan kawanan perampok di rumahnya. Dikisahkan dari saudara teman
dari kakeknya seorang eksponen pejuang 45 asal Sunter, Jakarta Utara bernama Kong H. Mujitabah yang dulu turut berjuang bersama Kiai Jarib. Suatu ketika selepas Ba'da Isya, Kong Hang Mujitabah berangkat dari Sunter menuju rumah Kiai Jarib untuk melaksanakan tugas. Sesampainya di kediaman Kiai Jarib tepat pukul 2 pagi, sang Kong H. Mujitabah memasuki pelataran rumah Kiai Jarib. Ia melihat ada 3 pria sedang gelosor di pelataran rumah Kiai Jarib seperti orang yang sedang berenang. Kemudian Kong H. Mujitabah bertanya kepada 3 pria tersebut, "Bang, ente lagi apa? Bang, ente lagi pada ngapain?" Ketiga pria itu tidak menjawab dan tetap dalam posisi berenang. Maka Kong H. Mujitabah segera menemui Kiai Jarib untuk memberitahukan keberadaan 3 pria tersebut yang berada di pelataran rumahnya. Singkat cerita, Kong H. Mujitabah bersama Kiai Jarib dan para mujahid mendatangi 3 pria tersebut. Lalu Kiai Jarib bertanya kepada 3 pria itu, "Ente lagi pada ngapa?" Lelaki 3 itu menjawab, "Lagi berenang." Kiai Jarib bertanya lagi, "Mau kemana?" Ketiga laki-laki itu menjawab, "Ke rumah itu." Masuk ke rumah Kiai Jarib. Kiai Jarib bertanya lagi, "Mau ngapain?" 3 laki-laki itu menjawab, "Mau merampok." Spontan para laskar menjadi geram mendengar jawaban teriak terakhir ketiga pria itu. Kemudian Kiai Jarib menenangkan para laskar. Setelah semua sudah tenang, Kiai Jarib mengusap jidat ketiga pria tersebut dan seketika itu juga mereka tersadar dan sangat terkejut disertai rasa takut karena dikelilingi para laskar Kiai Jarib. Lalu mereka diberi minum oleh Kiai Jarib sambil bertanya, "Ente dari mana tong? Ente dari mana tong?" 3 kali. Ketiga kali itu menjawab, "Kami dari Wetan, daerah Bekasi." Maka Kiai Jarib memberitahu namanya dan dirampok adalah rumahnya, dan ketiga pria itu pun sujud ketakutan di kaki Kiai Jarib setelah tahu bahwa yang ingin dirampok ternyata Kiai Jarib. Kiai Jarib bisa keluar masuk penjara semuanya. Dikisahkan dari putra sulung Kiai Jarib yang bernama Kiai Buryani atau yang bisa dipanggil Ustadz Uung, pimpinan Madrasah Islamiyah Darussalam yang bersebelahan dengan musola peninggalan Kiai Jarib di Kampung Jati, Klender, Jatingarang, Kaum. Ustadz Haji Uun pernah bertanya kepada Kiai Jarib, sebab apa sehingga bisa keluar masuk penjara hanya untuk melaksanakan sholat fardu dan
teduh di bawah pohon, sedangkan sel tahanan dalam keadaan terkunci. Dan bagaimana cara gembok yang sangat besar itu bisa dengan mudah terbuka. Wallahu alam bishawab. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.